warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkah dan rahman-Nya kita semua masih diberi kesempatan untuk kumpul dalam acara diskusi ilmiah dalam kegiatan seminar nasional yang diberi nama Saintek 2025 ya. Salawat beri salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, di mana kita semua nanti berharap mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormatin Bapak Ibu dosen, praktisi, tenaga pendidik, kemudian rekan sejawat dari negara Malaysia. Ini kalau saya di negara Malaysia ini banyak kesamaan budaya dengan negara Indonesia. Tadi saya tanya sama panitia dari Community College Sarau. Ya, selamat datang Bapak Ibu ya di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu juga udah sering ya ke Indonesia, karena memang perjalanannya Malaysia Indonesia nggak begitu lama ya. Hanya kurang lebih 45 menit ya. Selamat datang ya, welcome to Indonesia. Kemudian yang saya hormatin tadi dibuka oleh Bapak Rektor Universitas Labuan Batu atau yang mewakili. Kemudian ada Ibu Ketua atau Direktur Ada Riset ya, Ibu Dr. Suginem. Kebetulan beliau juga sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Kemudian yang saya hormati juga keynote speaker, dua rekan saya lagi. Sebenarnya kalau di jajaran keynote speaker ini mungkin saya yang paling junior ya. Ya, paling junior itu ada yang pertama Dr. Ruziana binti Muhammad Rasli dari University Utaran Malaysia. Kemudian satu lagi Dr. Isyanti binti Suparman dari Politeknik Tuanku Syekh Sirajajuddin ya. Selamat datang ya kedua keynote speaker dari negara Malaysia. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu invite speaker yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Juga yang saya hormatin adik-adik mahasiswa. Tadi kalau saya lihat peserta Zoom-nya itu kebanyakan adik-adik mahasiswa yang online. Kenapa? Dari panitia tadi kabarnya bahwa kegiatan Saintek ini hibrid. Ada yang langsung, ada yang online ya. Dan alhamdulillah saya senang sekali di sini bisa langsung hadir di depan Bapak Ibu untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini. Ini sebenarnya saya pengen bawa laptop Bapak Ibu ya. Mau laptop saya tuh gede banget karena memang laptopnya khusus untuk training data. Jadi nggak ada laptop yang kecil ya. Tapi saya sudah bawa bahan untuk presentasi saya ya. Oke. Itu mungkin sedikit CV saya Bapak Ibu. Jadi saya juga aktivitasnya adalah sebagai seorang dosen di sekolah tinggi ya. Sekolah tinggi ilmu komputer atau Stikam Tunas Bangsa. Aktif juga dalam beberapa kegiatan penelitian yang menjadi garis utamanya adalah fokus risetnya itu ke memang bidangnya AI Bapak Ibu. Jadi insya Allah segala sesuatu yang sifatnya AI, risetnya itu sedang kita laksanakan. Ya, mulai dari machine learning ya, atau mungkin deep learning, dan kemarin studi terakhir saya itu memang fokusnya adalah ke deep learning yang nanti kaitannya dengan generative AI yang sedang kita gandrungi ya, yang orang-orang berlomba sekarang untuk menggunakan generative AI untuk mempermudah atau melaksanakan pekerjaannya masing-masing. Nah, untuk publikasi biasa ya, publikasi karena memang kita sebagai seorang dosen, maka ada kewajiban kita di Indonesia itu namanya Tridharma, Bapak Ibu. Ya, ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian. Ya, kalau pendidikan proses pengajarannya seperti biasa ya. Nah, penelitian ini juga sama. Kita juga di dosen-dosen Indonesia ini dituntut untuk bagaimana membuat tulisan itu standarnya itu kualitasnya internasional. Makanya ada indexing yang namanya Scopus ya. Nah, walaupun saya lihat kalau saya lihat Malaysia itu beberapa jurnalnya itu jarang saya lihat ke Scopus, mungkin lebih ke WOS ya.
Karena memang WOS itu kan indexing yang paling tinggi ya. Jadi artikel-artikel yang di WOS itu udah pasti belum tentu di Scopus, tapi kalau yang di Scopus juga belum tentu di WOS. Nah, riset-risetnya itu bisa Bapak lihat di sana ya. Itu memang fokusnya ke AI, rata-rata ke AI ya. Dan memang sebagai seorang dosen memang hobi saya nulis itu aja Bapak Ibu. Ya kalau soal bahasa Inggris saya sedikit pasif ya. Tapi kalau misalnya untuk komunikasi, alhamdulillah bisa. Makanya saya bersyukur sekali lahir di zaman teknologi AI. Ya kan, kalau dulu kita mau kemana-mana bingung nih, harus pakai jasa translate. Nah sekarang di smartphone yang saya pegang ini, saya berani kemana-mana dengan menggunakan banyak bahasa gitu ya. Artinya dengan generatif AI yang sekarang ini sedang populer, sedang marak, ya kita nggak perlu takut untuk yang namanya keliling dunia gitu ya, karena semua sudah dipermudah. Nah, topik saya pada pagi hari ini sebenarnya fundamental ya. Fundamental dalam arti mungkin nanti dua keynote speakernya akan lebih detail, tapi saya karena melihat audiensnya itu lebih banyak ke mahasiswa, maka nanti saya akan fokus ke AI-nya, di mana nanti kalau waktunya masih sempat, saya akan lanjut, tapi kalau waktunya tidak sempat nanti materinya sudah saya kasihkan ke panitia, bisa dibaca-baca ya, bisa untuk sharing ya. Ada 3 konsep yang saya pakai nanti. Yang pertama itu adalah konsep ya bagaimana penerapan AI ya. Jadi AI itu sebenarnya 10 tahun yang lalu itu dan sekarang tuh baru marak ya. Padahal AI itu banyak orang lah, AI ini kok rumit sekali ya, artificial intelligence itu apa ya? Padahal konsepnya itu sederhana. Jadi kita akan coba kupas tuntas bagaimana sih sebenarnya konsep AI itu. Nah, setelah kita tahu konsepnya, kemudian bagaimana tuh rule aturan AI. Bagaimana AI itu bisa mengubah yang namanya platform ya di segala usaha. Misalnya yang dari dulu usahanya sifatnya konvensional berubah jadi digital. Nah, kemudian penerapannya itu di mana saja gitu. Nah, jadi kita akan bahas ini secara slow ya, secara santai ya, seperti ya kita mengajar lah. Dan kalaupun nanti misalnya Bapak Ibu pengen mengajukan pertanyaan, ya nggak ada masalah, silakan saja ya, tanpa harus selesai, bisa dipotong karena memang nih diskusi diskusi ilmiah. Jadi sifatnya nggak usah terlalu kaku. Nah, saya buka pertama dengan istilah artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence ya? Atau kecerdasan buatan. Nah, memang kalau Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang sedang Zoom sekarang ingin mengetahui artificial intelligence secara fundamental, itu Bapak Ibu bisa membaca buku punyanya si Novik ya. Si Russell dan Novik itu bukunya bagus banget. Ini sudah terbit edisi keempat ya tahun 2022. Nah, saya baca buku itu enak banget, ngerunut banget tuh. Ya dari AI itu seperti apa, nanti turun ke machine learning, turun ke deep learning sampai nanti dia ada generatif AI. Ya, jadi AI itu dijelaskan dalam buku itu adalah sebuah disiplin ilmu. Jadi dia merupakan cabang ilmu di computer science yang prosesnya itu membuat mesin dengan menggunakan algoritma-algoritma yang ada di AI bisa membantu pekerjaan manusia. Ya, jadi yang dahulunya kita mengerjakan sesuatu itu menggunakan kita sendiri, tapi nanti ke depannya AI itu bisa mengerjakan pekerjaan yang nantinya semua akan digantikan oleh mesin. Nah, kenapa mesin itu mampu mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan manusia? Karena mesin itu sudah dilatih, ya, sudah diproses sedemikian rupa dengan menggunakan algoritma, dengan menggunakan yang namanya metode, ya, dengan menggunakan yang namanya teknik yang ada di ilmu komputer, sehingga komputer itu mesin itu mampu memberikan yang namanya respon. Ya, makanya nanti ketika sebuah mesin itu menjadi sebuah mesin yang cerdas, maka nanti backbone-nya itu adalah namanya mesin learning. Ya, ada lebih spesifik lagi namanya mesin learning. Itu merupakan backbone nanti untuk semua AI yang sekarang kita gunakan, di mana nanti mesin-mesin itu bisa melakukan proses pengolahan bahasa alami. Jadi machine learning itu nanti terbagi-bagi lagi ya Bapak Ibu, bisa melakukan proses bahasa alami atau disebut dengan natural language processing, atau nanti mungkin bisa melakukan pengenalan suara
ya, atau voice, atau citra mungkin, atau video mungkin yang masuk dalam kategori computer vision, atau nanti mungkin ada teknik-teknik khusus yang kita sebut dengan optimasi, ya, optimasi. Jadi machine learning itu merupakan backbone dari AI, di mana nanti machine learning itu memiliki banyak yang namanya algoritma, di mana algoritma itu nanti jenisnya beda-beda. Ada nanti jenis untuk suara, kita sebut dengan NLP, itu cikal bakal yang namanya chatbot yang sekarang kita pakai. Kemudian ada namanya nanti computer vision, ya. Jadi masalah yang berkaitan dengan suara, image, kemudian video itu dicemplungkan nanti ke dalam computer vision. Kemudian nanti ada juga yang namanya optimasi. Jadi ada juga nanti metode-metode yang bisa mengoptimasi. Misalnya, bagaimana ya ketika saya itu pengen pergi ke suatu tempat memiliki rute yang cepat. Nah, itu sekarang dipakai oleh Google dalam AI-nya disebut dengan Google Map. Nah, algoritma-algoritma yang saya sebutkan itu ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah software, maka dibuatlah dia dalam rumah yang kita sebut dengan expert system. Ya, jadi kalau kita pengen mesin itu sudah dilatih, kemudian dia sudah pintar, kita pengen membuat software, maka kita cemplungkan dia, kita masukkan dia ke dalam sebuah rumah yang kita sebut dengan expert system. Tapi kalaupun misalnya setelah mesin-mesin itu dilatih, kemudian kita itu kepengen dia menjadi sebuah hardware, maka bisa kita embed dia ke dalam sebuah istilah dengan nama robotik. Ya, robotik. Jadi robotik itu bukan sekedar robot, tapi dia memang sudah ada AI, di mana AI itu tadi dasarnya dari machine learning. Nah, ini sebenarnya konsep sederhana yang memang harus kita pahami kalau kita mau terjun di dunia AI. Jadi pada konsepnya AI itu nggak begitu ribet gitu. Kadang bidang yang selain komputer ya, misalnya manajemen gitu ya, kemudian hukum ya, kemudian ekonomi mungkin, melihat AI itu, wah kelihatan kok cerdas banget. Tetap human yang menciptakan AI itu jauh lebih cerdas. Makanya ada istilah katanya, komputer is stupid but very fast. Human is brilliant but very slow. Artinya apa? Komputer memang bodoh, tapi kecepatannya itu luar biasa. Artinya apa? Kombinasi inilah yang disebut dengan integrasi. Komputer itu nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak kasih perintah. Dia bisa cerdas kalau kita kasih perintah. Nah, ini juga kelemahan manusia. Karena manusia itu sangat brilian, kita punya keterbatasan. Yang keterbatasan itu yang tidak ada di komputer gitu loh. Nah, integrasi inilah membuat sebuah sistem baru yang kita sebut dengan sekarang adalah AI. Ya, jadi kita yang duduk di sini Bapak Ibu yang memang based on-nya itu adalah computer science, yang melihat AI itu hal yang biasa. Ya, generatif AI itu hal yang biasa gitu. Memang generatif itu kelihatan hebat karena memang dia kita jadikan sebagai apa namanya? Sebagai asisten ya. Dengan adanya generatif AI sekarang itu, maka semua pekerjaan kita itu lebih simpel ya, lebih simpel ya dibandingkan dengan cara-cara konvensional yang kita lakukan dahulu. Nah, itu tadi dia sekilas tentang AI. Nah, kemudian kita pengen jelaskan bagaimana sih sebenarnya proses machine learning itu terjadi ya. Jadi machine learning itu yang merupakan backbone dari AI itu simpel saja. Ya, ada dataset, ya dataset itu terbagi atas dua nanti ya, dataset terstruktur dan tidak struktur, kemudian diproses menggunakan namanya machine learning, di mana nanti machine learning itu terdiri dari banyak algoritma Bapak Ibu ya. Nah, dari algoritma-algoritma itu akan menghasilkan sebuah knowledge. Nah, knowledge itu nanti banyak versinya, ada berupa tree, ada berupa rule, ya dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kita bisa lihat di sana ada data set namanya data set terstruktur. Nah, ini mungkin di Indonesia bagi adik-adik mahasiswa peneliti S1 sering banget nih menggunakan data-data yang sifatnya terstruktur. Apa ciri-ciri data terstruktur itu? Simple. Pertama, dia punya atribut. Ya, dia punya label. Ya, misalnya saya punya data ini, data nasabah, data mahasiswa, data dosen atau data perguruan tinggi ya, itu merupakan data struktur. Nah, ada juga data yang tidak struktur. Nah, ini sekarang volumenya itu semakin banyak. Apa itu data tidak struktur? Data yang memang data yang bersifat apa gambar misalnya ya. Ketika misalnya kita menggunakan platform yang namanya Facebook, kita upload namanya gambar, kemudian kita upload namanya video. Itu data tidak terstruktur. Nah, data ini nanti dalam proses ML prosesnya agak berbeda. Jadi nanti setelah data set, ketika menggunakan data terstruktur, dia langsung masuk ke machine learning-nya. Dari machine learning bisa menghasilkan knowledge. Tapi kalau nanti datanya tidak terstruktur, ada nanti fase sebelum dia masuk ke machine learning.
Ya fase itulah kita sebut dengan fase pre-processing. Jadi data yang tidak terstruktur tadi atau unstructured tadi harus kita normalisasikan dulu supaya dia bisa data terstruktur. Nah sudah terstruktur baru kita lanjutkan ke proses machine learningnya. Dari situ nanti baru dia menghasilkan sebuah knowledge. Nah itu dia masalah data. Jadi data itu simpel saja, ya ada terstruktur dan tidak struktur. Pak, saya sering upload video, Pak. Pak, saya sering capture image ke Instagram, ke Twitter dan lain sebagainya. Berarti data tidak terstruktur. Nah, bisa dibuat penelitiannya, Pak? Bisa. Bisa diambil knowledge-nya, Pak? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, ini ya algoritma machine learning ini, ya. Nah, dari algoritma machine learning itu ada banyak, Bapak Ibu. Ya, ada 5 fondasi dasarnya. Ada namanya estimasi, ada namanya forecasting, ada namanya clustering, ada namanya klasifikasi, dan ada namanya asosiasi. Ya Bapak pengen buat penelitian, ya sifatnya itu adalah real time. Ya real time itu berarti dia masuk ke forecasting. Berarti data forecasting ini adalah data yang memiliki, oke, wait, jadi nggak sama. Coba di next lagi Bang. Oke, slide, ya. Ya ini dah, ini dapat sini ya. Bukan, belum. Sebelumnya. Nah ini dia. Ya. Slide nomor 2 ya. Oke, saya lanjut. Jadi dalam proses machine learning itu terdiri dari banyak algoritma. Nah, ada forecasting. Nah, Bapak pengen melakukan sebuah penelitian gitu, memprediksi cuaca gitu ya. Dia jatuhnya ke mana? Ke forecasting. Nah, apa bedanya dengan estimasi? Estimasi itu adalah segala sesuatu atau data yang biasanya tidak memiliki label. Ya, jadi kalau data terstruktur itu kan dia memiliki label. Nah, biasanya sifatnya time series. Kalau datanya time series, berarti dia masuk ke forecasting. Nah, forecasting itu ada banyak algoritma di sana, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan neural network, kemudian bisa gunakan regresi linear, super vector machine, dan lain sebagainya. Nah, muncul lagi masalah, Pak, saya pengen melakukan sebuah klasifikasi. Misalnya, contoh kasusnya itu adalah data bunga ya. Jadi para peneliti mengumpulkan data bunga berupa citra. Diukurlah lebarnya, tingginya, kedalamannya dan lain sebagainya sehingga dia masuk dalam sebuah kategori yang kita sebut kelas. Ya, kelas itu sama dengan label ya, sama dengan target. Nah, kalau misalnya penelitiannya begitu berarti dia masuk dalam kategori klasifikasi. Nah, ada banyak nanti algoritma metode yang ada di klasifikasi. Ya, ada decision tree ya, ada namanya super vector machine, ada namanya KNN dan lain sebagainya. Jadi misalnya saya pengen melakukan klasifikasi terhadap nasabah yang nunggak. Saya pengen melakukan klasifikasi terhadap biji kopi gitu. Karena saya pernah ketemu dengan penikmat kopi, ternyata biji kopi itu variannya banyak Bapak Ibu. Misalnya ada kopi robusta, arabica dan lain sebagainya kan begitu. Nah mungkin yang kita nggak pecinta kopi, ini hal yang biasa, kopi rasanya pahit gitu lah. Tapi bagi penikmat kopi ini berbeda gitu. Jadi ketika dia menseruput, nah, orang Indonesia bilangnya menseruput, Bapak Ibu. Saya nggak tahu kalau Malaysia bilangnya apa. Ya, dipercepat ya. Iya makanya ini seharusnya waktunya ini 2 hari nih, bukan 10 menit gitu. Ya, oke ya. Jadi backbone-nya itu ya. Jadi backbone-nya itu adalah seperti saya sebutkan tadi, ketika dia melakukan klasifikasi, ketika dia minum kopi, dia tahu ini jenisnya apa nih? Ini kopi arabica, ini robusta ini kan gitu ya. Nah, itu bisa kita buat penelitiannya. Nah, jadi dasar dari machine learning, dasar dari AI itu adalah machine learning. Jadi kalau Bapak Ibu di sini yang pengen menguasai AI ya, kalau kayak kita ini anak computer science yang memang dia software engineering ya, itu hal yang biasa gitu. Oh ya, saya sudah melatih modelnya nih Pak. Sudah saya lakukan train ya, sudah saya lakukan apa nih modelnya. Saya pengen cemplungkan ini ke sebuah apps. Nah, maka jadinya expert system. Ya, saya mau cemplungkan ke hardware ini Pak, namanya robotik. Nah, dia simpel saja gitu, nggak ada yang apa. Nah, oke, karena waktunya sudah sedikit lagi, tolong ke slide terakhir. Ada data yang pengen saya sampaikan. Ini menarik sekali memang. Slide terakhir itu tentang perusahaan berbasis teknologi. Slide ketiga dari bawah, Bapak. Ya. Ada? Pengetahuan. Perusahaan berbasis pengetahuan. Oke, nah. Dampak dari AI yang kita harus pahami bersama bahwa banyak sekarang perusahaan-perusahaan digital yang memang kita nggak paham dari dulu. Apalagi istilah di Indonesia itu mungkin sama di Malaysia ya Bapak Ibu.
ada namanya kita generasi Z, generasi Y, generasi X. Kalau kayak orang tua saya itu generasi baby boomers namanya. Generasi yang memang teknologi baru lahir. Artinya kita jangan salahkan ketika orang tua kita itu kita kasihkan smartphone, beliau agak susah gitu untuk menerjemahkannya karena memang di fase mereka itu hal yang nggak mungkin gitu. Tapi perhatikan generasi Z sekarang. Ya, saya punya anak itu, Bapak Ibu ya, sekarang usianya 2 tahun. Ya, dia tahu megang smartphone. Dan ketika saya kasih provider misalnya, ada di Indonesia ini namanya provider Telkomsel, dia lancar itu nonton YouTube. Ketika saya kasih provider yang bukan Telkomsel dan macet-macet, dia paham. Ini kok nge-lag itu artinya kok slow gitu loh. Artinya apa? Anak kecil usia 2 tahun teknologi sudah tahu gitu loh. Ya. Nah, beda dengan ibu saya, ya, ibu saya di rumah ketika saya letakkan smartphone, ketika handphone saya berbunyi, ini beliau nggak ngerti ngangkatnya seperti apa gitu. Padahal kalau kita lihat tinggal tarik ke atas saja halo gitu. Tapi orang tua saya nggak bisa gitu. Kenapa? Yang dia tahu tuh modelnya handphone, bukan smartphone. Yang kalau kita mungkin Bapak Ibu tahu, yang tombolnya itu dalam satu tombol ada 3 angka ya, A, B, C, D, E, F gitu ya. Habis itu kan baru masuk QWERTY ya, yang satu-satu yang punyanya BlackBerry ya, baru masuk ke yang layar sentuh. Nah, orang tua saya taunya yang seperti itu gitu loh. Nah, saya sudah coba tuh menerapkan, ini begini loh mah, nggak ngerti juga ya, memang udah seperti itu kan gitu ya. Nah, ini bahwa teknologi itu tanpa kita sadari ya, bahwa banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang mengalahkan perusahaan-perusahaan yang sifatnya konvensional. Uber itu kan aplikasi seperti Gojek, Grab. Dia bisa mengalahkan Bluebird. Di Indonesia ada namanya Bapak Ibu namanya Bluebird. Bluebird itu merupakan taksi online. Di Indonesia itu taksi, kalau mungkin dulu Bapak Ibu ke Indonesia itu sering nongkrong di bandara. Dia taksinya itu berwarna biru, ya, biru, dan dia elit gitu loh. Itu armadanya banyak sekali. Masuk ke Indonesia tahun 64, kurang lebih dari Sabang sampai Merauke ada. Kemudian armadanya jelas, supirnya ada, kantornya ada, kolaps. Kolaps dengan apa? Dengan yang namanya Gojek. Kolaps dengan namanya Uber. Kolaps dengan namanya Grab. Nah, kalau kita pikir-pikir, Grab itu apa sih? Punya perusahaan? Enggak. Punya armada? Enggak. Tapi value-nya luar biasa. Nah, yang mau saya tekankan lagi adalah, coba perhatikan data setelah perusahaan berbasis pengetahuan. Next, satu slide lagi Pak. Nah ini serem banget nih. Kita lihat di situ 2026 sampai 2018. Nah, perhatikan 2006. Itu perusahaan-perusahaan konvensional yang dulu itu memang mereka kaya, mereka maju, mereka bisa jadi miliarder karena memang punya aset. Sampai nggak kenal General Electric ya, perusahaan penghasil mesin terbesar gitu ya. Kemudian di situ ada Bibli, minyak wajar kalau jadi dulu miliarder minyak itu biasa ya, udah orang kaya raya itu. Nah, kemudian ada di situ Microsoft. Nah, coba perhatikan di 2018 gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang 2018 fisiknya nggak ada itu Bapak Ibu. Apa sih Apple? Mereka cuma jualan software gitu ya. Cuma jualan produk, tapi value-nya bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan yang memang dulu sifatnya konvensional. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau kita bandingkan, di Indonesia itu ada maskapai yang namanya Garuda Bapak Ibu. Garuda itu jelas itu, ya, pesawatnya ada, di setiap bandara ada, pramugarinya ada, stafnya ada, kantornya ada. Dan value mereka itu sekitar 12,3 triliun tahun 2020 kalau tidak salah. Nah, perhatikan Gojek, amazing. Gojek itu value-nya itu 53,3 triliun. Gojek itu apa sih? Startup generatif AI tadi yang kita sebutkan tadi gitu loh. Kantornya nggak punya gitu ya. Kemudian armadanya nggak ada gitu, sopirnya pun mitra gitu ya. Tapi dia bisa mengalahkan ya perusahaan yang memiliki nilai fisik yang luar biasa gitu. Nah, inilah yang dikatakan sebagai AI generatif. Nah, kedepannya ya kita sudah berpikir begini. Generatif AI yang Bapak pakai sekarang itu masih menggunakan human. Ya, misalnya kita pakai GPT, kita input teks, kita generate jadi itu gambar. Kan begitu. Makanya kalau sekarang itu Bapak Ibu mau jago AI, kuasai aja prompt. Ya, karena mesin itu bisa melakukan interaksi kalau promptnya benar. Semakin detail prompt yang Bapak Ibu masukkan, maka output yang dihasilkan itu akan semakin bagus. Jadi kalau kita mau GPT gitu kan, buatkan saya riset tentang software engineering, itu akan beda
Kalau from-nya, saya adalah seorang dosen praktisi ya dari kampus XYZ. Kemampuan saya adalah di bidang ini. Bantu saya untuk meresum, itu akan beda hasil luarannya. Semakin jelas from-nya, maka akan semakin detail hasilnya. Nah, itu yang perlu Bapak ketahui. Yang kedepannya lagi, yang kita sebut dengan generatif AI itu bakal beralih yang namanya agentic AI. Apa itu agentic AI? Agentic AI itu adalah nggak perlu lagi campur tangan manusia. Ya, AI itu nggak perlu lagi campur tangan manusia untuk mengupgrade dirinya. Wow, amazing. Saya nggak tahu lagi itu gimana. Yang jelas pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas yang saya sebutkan tadi itu bakal diambil alih oleh robot semua. Makanya saya selalu bilang tuh ketika saya memaparkan materi karena didik saya, yang sifatnya itu tidak membutuhkan fungsi otak secara full, misalnya apa? Kalau di perbankan itu ada namanya customer service. Yang sifatnya front office itu bakal digantikan semua dengan robot. Kita harus ikhlas. Pembawa acara berita nanti harus digantikan dengan robot. Kenapa? Karena itu memang pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah bisa diambil alih oleh AI tadi. Makanya kita sebagai manusia yang human is brilliant itu tadi harus memikirkan apa kesempatan, apa peluang yang bisa kita ambil di era tantangan AI ini. Ini menjadi pemikiran kita serius ya yang duduk di sini, menjadi pemikiran kita bersama ya. Karena era AI itu nggak akan bisa dihentikan Bapak Ibu. Ya, era AI itu nggak akan bisa di stop dulu. Saya belum siap. Nanti kalau sudah siap saya beritahu, nggak bisa begitu. Artinya apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai human, kita sebagai orang harus selalu upgrade. Dan kita pastikan AI apapun itu bentuknya, mereka adalah AI yang dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.